wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Sebelum kita melaksanakan pada pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak mau bertanya, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua, Pak. Alhamdulillah kalau masuk semua. Kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Iya, Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, memulai materi, marilah kita menyanyikan lagu nasional dulu yang berjudul Garuda Pancasila. Ayo, Ya, tahu Pak. kan? Tahu, Pak. Ayo, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Ya, Tema Pak. yang akan kita pelajari adalah tema berapa? Tema 8. 8. Apa judulnya? Daerah tempat tinggalku, Subtema 1, lingkungan di sekitarku. Sekarang Bapak tanya, apa yang ada di tempat tinggalmu? Rumah, Ya, rumah, tempat tinggal. tempat tinggal. Ya. Dan lagi mesti di sebuah desa itu pasti ada asal usul atau cerita. Cerita. Ya. Nah, sekarang materi kita masuk pada cerita fiksi. Cerita fiksi. Apa yang dinamakan cerita fiksi? Cerita khayalan, Pak. Hayalan. Cerita fiksi merupakan cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nyata. Coba bisa disebutkan contohnya seperti apa? Si kancil dan buaya. Apalagi? Si kelinci dan kura-kura. Dan banyak lagi ya. Pokoknya cerita yang tidak benar-benar Nyata. terjadi. Oke, sekarang Bapak akan membacakan satu cerita fiksi, yaitu yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Ada yang tahu? Belum tahu, Pak. Oke, Bapak bacakan ya. Ya. Dahulu kala ada seekor kelinci yang memiliki kaki kuat sehingga ia sangat cepat untuk berlari. Karena kemampuan larinya tersebut, maka si kelinci menjadi sangat congkak dan sombong. Suatu hari, karena tidak suka dengan sifat sombong atau sifat congkak yang dimiliki oleh si kelinci, ada seekor kura-kura. Ada seekor kura-kura yang menantang kelinci untuk berlomba lari. Kura-kura lambat kan ya? Ya, lambat, Pak. Padahal kura-kura adalah hewan yang jalannya sangat lambat. Kelinci yang sombong pun setuju untuk berlomba lari dengan kura-kura. Namun dia berkata, "Bagaimana bisa kau mengalahkanku dengan jalanmu yang sangat lambat begitu?" ujar si kelinci. Akhirnya pun mereka sepakat untuk menentukan jalan yang akan digunakan untuk lomba lari. Perlombaan lari pun dimulai. Banyak hewan yang penasaran ingin melihat hasil perlombaan unik tersebut antara kelinci dan Kura-kura.
Banyak juga yang mendukung kura-kura. Karena apa? Karena si kelinci sangat sombong dan congkak. Si monyet pun ditunjuk untuk menjadi wasitnya. Begitu lomba lari dimulai, kelinci pun langsung melesat jauh meninggalkan kura-kura. Karena merasa masih punya banyak waktu dan jarak cukup jauh, sebelum sampai garis finish, si kelinci memutuskan untuk tidur siang di pinggir jalan tersebut. Di sisi lain, kura-kura terus sekuat tenaga untuk berlari sampai garis finish. Akhirnya, kura-kura pun memenangkan perlombaan dan membuat kelinci kaget dan minta ampun. Kura-kura yang menang mendapat sorak-sorai dengan hewan yang lain, sedangkan kelinci yang sombong pulang dengan tertunduk malu. Nah, sekarang Bapak sudah selesai membacakan cerita fiksi yang berjudul Kura-kura dan Kelinci. Sekarang Bapak tanya, apa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Kelinci, Ya, terus kelinci, kura-kura, monyet. Yang pertama, kelinci memiliki sifat congkak, sombong. Di bahasa Indonesia disebutkan dalam Antagonis. Terus si kura-kura baik yang tidak sombong. Ya, di dalam atau bisa disebut dengan protagonis. Sedangkan untuk monyet apa? Jadi penengah, yaitu jadi wasitnya. Alurnya bagaimana? Alur maju. Karena berawal dari sekelinci yang congkak, lalu yang tertunduk malu. Terus latar tempatnya ada di mana? Di hutan. Di hutan. Ya. Dalam perlombaan lari. Baik, setelah kita mempelajari tentang cerita si kelinci dan kura-kura, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu tentang gaya dan gerak. Ya. Ada yang tahu gaya dan gerak itu apa? Gak tahu, Pak. Apa, Pak? Gaya, Bapak tulis ya. Iya. Gaya dan gerak. Bapak mempunyai apa? Gambar di sini. Coba Bapak hidupkan dulu. Ya. Tentang gaya dan gerak. Nah, ini gaya. Apa yang dinamakan gaya? Apa? Ini. Perpindahan. Dorongan. Yang ini tarikan. Jadi bisa disimpulkan bahwa gaya merupakan suatu dorongan atau tarikan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan gerak ialah suatu perpindahan dari titik satu ke titik yang lain. Suatu perpindahan suatu benda dari titik satu ke titik yang lain. Coba sekarang Bapak mau bertanya. Coba carikan contoh gaya dan gerak yang dilakukan di sekitar rumahmu. Apa contohnya? Mendorong kursi. Kursi bisa mendorong atau menarik kursi. Terus apa lagi? Apa ya? Mendorong lemari, Pak. Atau menarik lemari, ya. Ya. Sekarang coba Fahmi maju ke depan. Ya, Pak. Baik, Pak. Coba sekarang didorong mejanya. Di sini kan Bapak punya meja. Didorong dari sana. Dari sini, Pak. Ya, didorong mejanya. Ditarik sekarang ditarik. Nah, ini yang dinamakan gaya dan gerak, suatu dorongan atau tarikan yang dilakukan oleh Fahmi, ya. Iya, Pak. Yang dinamakan geraknya apa? Tadi coba didorong lagi. Nah, bendanya kan berpindah dari titik satu ke titik yang lain. Nah, itu yang dinamakan dengan gerak.
Mungkin cukup kami, ayo. Ya, Pak Duduk. Ustaz. Terima kasih ya. Ya. Oke, sekarang Bapak akan ngasih kalian tugas. Coba carikan suatu contoh dari gerak dan gaya dan gerak yang ada di lingkunganmu. Contohnya apa tadi? Mendorong meja. Ya, mendorong meja. Apa Menarik lagi? meja. Menarik meja. Menarik mainan, truk-trukan yang Ya. biasanya kalian pakai untuk bermain. Iya, Pak. Nah, Bapak kasih tugas untuk kalian mencari, ya. Ya. Nanti ditulis di buku tulis. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, Bapak mau bertanya, apa kesimpulan dari hal yang kita pelajari pada pagi hari ini? Apa yang pertama tadi? Kita dapat mengetahui cerita fiksi, Pak. cerita fiksi itu apa? Tokoh-tokoh cerita fiksi, itu Pak. apa? Alur, latar, Watak. dan tempatnya, ya. Ya. Terus yang kedua, kita dapat mengerti apa yang dinamakan Gaya dan gerak beserta contohnya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, ayo dipimpin doa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.